Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Hari ini kita mengenang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga melalui ibadah secara online. Mari kita dengan segenap hati memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan bersama malaikat di surga. Kebaktian perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini terjadi karena kuasa kasih Tuhan Allah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus telah menyelesaikan misi Allah dalam dunia dengan menjadi jalan kebenaran dan hidup kepada Bapa Allah di surga. Ia telah menjadi korban penebusan dosa bagi keselamatan umat manusia dan damai sejahteranya bagi bumi ini. Yesus Kristus yang naik ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama sebagai hakim bagi dunia. Kita sebagai murid-muridnya di masa kini dipanggil untuk menjadi saksinya, menyuarakan kabar baik dan sukacita.
yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersama-sama pada saat ini datang padamu untuk mengucap syukur untuk segala kasih setiamu yang boleh terus kami rasakan hingga saat ini. Engkau yang terus memberkati kami, menyertai kami di dalam seluruh kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini kami bersyukur karena kami boleh diberi kesempatan kembali untuk kami datang padamu untuk beribadah, untuk merayakan akan kenaikan-Mu ke surga. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami juga sadar bahwa di dalam kehidupan kami yang kami jalani, kami belum sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau mau menyucikan kami, mengampuni kami dari segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan beribadah kepada-Mu. Kami percaya akan kasih setiamu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Engkau telah menebus segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami mohon Roh Kudus, Engkau yang biarlah terus mau tinggal di dalam kehidupan kami, membimbing kami. Dan kami saat ini juga rindu untuk mendengar akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami ketika kami membaca, mendengar, merenungkan akan firman-Mu. Tuhan tolonglah sehingga apa yang kami baca, dengar dan renungkan itu boleh kami pahami, dan lebih daripada itu kami dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kami serahkan akan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermasmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermasmur, amin, haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu sanjung Allahmu. Karena yang maha tinggi, Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermasmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermasmur, amin, haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian, bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermasmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermasmur, amin, haleluya. Allah pemimpin dunia, raja bangsa-bangsa, bertatanya yang kudus, Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah
baginya bermasmur. Amin, haleluya. Marilah saudara, kita bersama akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yesus Kristus yang tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai dengan 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia kita yang bukan saja mendengar firman Allah, tapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seekor katak pergi menemui seorang peramal untuk mengetahui apakah ia beruntung dalam urusan asmara atau tidak. Peramal itu kemudian membaca telapak tangan si katak dan berkata, "Aku mempunyai kabar baik dan kabar buruk. Mau mendengar yang mana dulu?" Si katak kemudian menyampaikan ingin mendengar kabar baik terlebih dahulu kepada peramal itu. Lalu kemudian peramal itu berkata, "Kamu akan bertemu dengan seorang gadis cantik, dia akan tertarik kepadamu dan ingin mengetahui segala sesuatu tentangmu. Dia ingin kamu terbuka padanya dan memberikan hatimu padanya." "Wah, itu hebat sekali," kata si katak. "Tapi apa kabar buruknya?" "Ya, saya harus sampaikan bahwa kalian akan bertemu di kamar laboratorium." Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari cerita tadi, si katak ingin mendengar berita yang baik. Kita semua pasti ingin mendengar akan kabar yang baik. Kita tidak ingin mendengar akan kabar yang buruk. Dalam situasi dunia masa pandemi COVID-19 ini, pastilah kita rindu mendengar dan membaca berita atau kabar baik tentang tidak semakin banyaknya orang yang terpapar atau tertular COVID-19 ini. Dan dokter dan para medis dan segala peralatan medis yang kita punyai mampu mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan juga tentang banyaknya orang yang berhasil sembuh dan selamat. Kita sungguh-sungguh merindukan dan mengharapkan kemunculan vaksin COVID-19 sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik lagi.
dan berjalan lagi seperti sedia kala. Kita tidak ingin mendengar kabar buruk, misalnya bertambah banyak angka orang-orang yang sakit dan bertambah banyaknya angka kematian pasien COVID-19 ini. Belum lagi berita buruk tentang dampak COVID-19, banyak perusahaan yang berhenti berproduksi, bahkan sampai gulung tikar, banyak karyawannya yang di PHK. Berita tentang masyarakat yang semakin kesulitan dalam ekonomi, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta angka kemiskinan yang semakin bertambah. Saudara, pasti itu berita yang tidak ingin kita dengar. Pasti itu membuat kita sedih dan khawatir. Saudara, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini mau mengajak kita kembali mengenang dan memperingati akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa yang sangat menakjubkan bagi murid-muridnya. Yesus Kristus, guru mereka, bukan saja menang atas kematian, tapi juga naik ke surga yang maha tinggi dan maha mulia. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada hal yang sangat penting dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, yaitu pesan atau wejangan terakhir yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Pada Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai dengan 46. Saudara, Tuhan Yesus kembali ingin menegaskan peristiwa-peristiwa yang telah dijalani oleh Tuhan Yesus dalam rangka penggenapan kitab suci. Yesus Kristus adalah firman yang mewujud dalam dunia menggenapi apa yang menjadi kehendak Bapa. Kelahiran, karya, dan kuasa mujizat dalam kehidupannya, penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya adalah dalam rangka penggenapan firman Allah yang tertulis di dalam kitab suci. Yang kedua, saudara, pada ayat 47 dan 48, segala peristiwa tersebut itu adalah Injil, kabar baik tentang Allah yang tetap mengasihi manusia dan rindu menyelamatkan, membebaskan manusia dari kuasa dosa dan maut. Dan peristiwa-peristiwa itu adalah Injil, kabar baik, kabar yang memberitakan kepada kita bahwa Allah begitu mengasihi manusia dan dunia ini. Hingga Allah datang ke dalam dunia, Allah berkarya di tengah-tengah dunia. Allah mau menebus manusia dari dosa dan maut supaya mereka mengalami kehidupan kekal. Itulah Injil itu. Tuhan Yesus rindu kita manusia bertobat dan berbalik kepada Allah dan memiliki persekutuan dengan Sang kebenaran dan kehidupan itu. Tuhan Yesus telah menjadi jalan bagi kita untuk berjumpa dengan Allah Bapa, dengan menjadi penebus dosa bagi umat manusia, supaya manusia dapat merasakan kasih sayang-Nya. Karena itu, saudara, Tuhan Yesus mengingatkan sungguh-sungguh murid-muridnya supaya mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang mengabarkan Injil, yaitu peristiwa-peristiwa atau sejarah kasih Allah pada manusia dan dunia ini. Kabar baik cinta Tuhan pada manusia tersebut harus disebarkan kepada seluruh dunia. Pada ayat yang ke-49, Tuhan berjanji pada murid-muridnya akan memberikan pada mereka Roh Kudus yang akan memampukan mereka melakukan tugasnya sebagai saksi-saksi Kristus. Tuhan Yesus juga memberkati murid-muridnya yang harus menyuarakan kabar baik, yaitu cinta Allah tersebut kepada dunia. Oleh karena itu dinyatakan dalam Lukas 52, murid-muridnya sangat bersukacita dan senantiasa memuliakan Tuhan. Karena kasih Tuhan yang boleh mereka rasakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Gerejanya yang mempunyai tugas untuk memberitakan dan menyuarakan kabar baik.
Surat cinta Tuhan Allah pada kita, yaitu Yesus Kristus pada dunia ini, haruslah kita kabarkan kepada dunia ini. Haruskah kita menjadi pendeta, penatua, atau guru sekolah minggu untuk memberitakan kabar baik itu? Ya, itu boleh dan baik, saudara. Tapi saudara, untuk menjadi saksi Kristus, tidak harus menjadi pendeta, penatua, atau guru sekolah minggu. Menjadi saksi Kristus ketika saudara mau membagikan pengalaman kasih sayang Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara, itu saudara sudah menjadi saksi Kristus. Karena itu saksikanlah akan pemeliharaan, perlindungan, keselamatan, berkat-berkat, dan mujizat-mujizat Tuhan yang saudara boleh alami dalam kehidupan. Saksikan itu kepada sahabat-sahabat saudara, kepada teman-teman, atau orang-orang di sekeliling saudara. Ceritakanlah sukacita dalam hati saudara karena kasih sayang Tuhan pada saudara. Ceritakanlah bagaimana Tuhan menolong saudara melewati pergumulan yang saudara alami. Tuhan yang memberikan penghiburan dan penguatan kepada kita ketika kita dalam persoalan yang berat. Ceritakanlah itu, kabarkanlah itu, bagikanlah itu kepada orang-orang sekeliling kita. Bagikanlah bagaimana Tuhan menjadi kekuatan bagi saudara dalam kehidupan saudara. Yang kedua, saudara dapat menjadi saksi Tuhan yang baik bila saudara bersaksi dengan sikap dan perbuatan nyata, saudara. Sikap dan perbuatan yang mencerminkan sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi saudara. Itu menjadi kesaksian yang indah di hadapan Tuhan dan sesama. Jadilah teman bagi orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Jadilah sahabat bagi mereka yang berduka, mereka yang berbeban berat. Bawalah mereka berjumpa dengan Yesus melalui kehidupan saudara. Yang ketiga, saudara, berdoalah. Ketika saudara mau menjadi saksi Tuhan yang baik, mohonlah kekuatan dan bimbingan Roh Kudus, supaya saudara dapat menjadi saksi Kristus dalam kehidupan ini. Hanya dengan kuasa Roh Kuduslah kita mampu menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam surat Efesus 1 ayat yang ke-15 sampai dengan 16, katakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Saudara, di sini Paulus menyatakan sukacitanya dan rasa syukurnya terhadap jemaat di Efesus. Karena Paulus mendengar tentang iman dari jemaat di Efesus yang teguh dalam menghadapi tantangan ikut Kristus. Mereka menyatakan kesetiaan imannya pada Yesus. Bahkan mereka menunjukkan kasihnya kepada orang-orang kudus, itu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu, saudara, Paulus selalu mengucap syukur dan berdoa bagi mereka. Dan itu membuat sukacita bagi Paulus. Apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Efesus menguatkan iman Paulus yang pada saat itu ada di dalam penjara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini mau mengatakan pada kita bahwa menjadi jemaat biasa yang setia, yang menyatakan kasih kepada Tuhan selalu dalam kehidupannya, adalah juga kesaksian yang indah di hadapan Tuhan. Saudara, saya ingat dengan beberapa anggota jemaat di GKI Lasem sebelum pandemi COVID-19 ini.
ada jemaat, beberapa anggota jemaat yang berusia lanjut. Mereka walaupun sudah kesulitan jalan ke gereja, harus diantar atau harus digandeng, tetapi mereka tetap rajin ke gereja. Saudara, ketika saudara yang mungkin masih muda, yang masih sehat, lihat itu, saudara pasti akan tergugah. Orang yang seperti itu, ternyata mereka mencintai Tuhan, setia mengikuti apa yang menjadi imannya. Ada juga seorang nenek, setiap hari jalan pagi, dan setiap kali melewati gereja, di depan gereja dia berdoa. Dia berdoa mengucap syukur pada Tuhan, mendoakan gereja itu, dan juga mendoakan keluarganya. Saudara, saya ketika melihat itu sungguh merasa sangat bersyukur bahwa masih ada orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan dan mengasihi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, saksikanlah kasih Kristus melalui kehidupan saudara. Dan segala apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara lakukan, itu memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan saudara. Amin. Bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad, marilah dengan berdiri kita ucapkan pengakuan Imam Rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, apabila saudara rindu untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, silakan saudara mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing, dan kita akan bawa persembahan itu ke rumah Tuhan bersama-sama besok saat kita dapat kembali beribadah di gereja. Atau saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem, Bank Mandiri 135 009 013 0871. Sebagai dasar dari persembahan hari ini terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Dalam kuasa yang
surgawi. Ada orang bertobat, Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap teguh di dalam kasih pelayan setiap orang bergelut. Marilah saudara, kita akan bersama-sama datang kembali pada Tuhan di dalam doa-doa syafaat kita. Bapa, kami datang di hadapan-Mu kembali, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kami boleh mendengar akan firman-Mu yang mengingatkan kembali akan tugas panggilan kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai gereja-Mu, untuk menyuarakan kabar baik dengan sukacita. Karena itu Tuhan, teruslah perlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan, biarlah itu boleh Tuhan pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Dan kami juga berdoa, mohon kiranya Engkau menolong kami untuk memberikan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan membawakan segala pergumulan kami. Kami mau berdoa untuk situasi saat ini, di mana pandemi COVID-19 masih menjalani kehidupan masyarakat kami. Kami mohon Tuhan, biarlah kasih dan kemurahan-Mu Kau nyatakan bagi kami, bagi umat-Mu bangsa Indonesia ini, dan bagi umat manusia. Tuhan, berilah kepada kami belas kasih-Mu. Biarlah Engkau boleh menghentikan akan wabah COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan juga untuk para medis, Tuhan juga berikan kat perlindungan dan juga para dokter dan segala peralatan yang dipakai. Biarlah itu semua boleh mendatangkan kebaikan dan kesembuhan bagi pasien COVID-19. Biarlah Tuhan banyak orang yang boleh terselamatkan dan disembuhkan oleh kasih-Mu Tuhan dan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk para ilmuwan Tuhan yang biarlah memberikan kepada mereka hikmat-Mu, karunia-Mu, sehingga mereka dapat menemukan obat maupun vaksin COVID-19 ini boleh disebarkan, dipakai oleh masyarakat luas, sehingga kehidupan masyarakat boleh tetap ada di dalam keselamatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan berikan kepada mereka akan kuasa-Mu, hikmat-Mu, kasih-Mu, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini. Kebijakan-kebijakan yang mereka ambil sungguh-sungguh boleh menolong masyarakat bangsa ini melewati pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan, sungguh biarlah dampak-dampak akibat dari pandemi ini dapat diatasi dan masyarakat boleh hidup dalam pemeliharaan dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, Tuhan yang tetap peliharakan iman mereka, pengharapan mereka dan kasih mereka kepada-Mu. Walaupun mereka masih harus beribadah di rumah, Tuhan yang biarlah menolong sehingga mereka dapat tetap terpelihara iman mereka. Dan kami berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami kesulitan dalam ekonomi maupun sakit, Tuhan yang biarlah menolong mereka, memberikan kepada mereka jalan keluar dan sembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala pergumulan kehidupan kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Kami percaya Engkau Allah yang maha mengetahui akan segala sesuatu. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha kasih. Dan Engkau memberikan kepada kami apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Kami serahkan akan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus yang mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Marah mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Dia diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk menyuarakan kebenaran Injil dengan sukacita yang memerdekakan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya, 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 amin.